Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua ya. Ya, mari kita awali pagi ini dengan rasa syukur karena kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat melakukan pembelajaran meskipun secara virtual ya. Ibu juga ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah hadir tepat waktu ya. Artinya kalian disiplin dalam waktu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, mohon kameranya di-on-kan ya, agar kita ada interaksinya lebih bagus gitu. Silakan kameranya di-on-kan. Ya, terima kasih. Ayo yang lain yang belum silakan ya. Ini sebagai proses penilaian juga ya. Baiklah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silahkan Ketua Kelas Rafael untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati dimulai. Doa. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, sebelum kita masuk materi, untuk meningkatkan semangat kita, kita tepuk semangat dulu yuk sebentar. Ibu contohkan nanti kalian ikuti ya, sebagai untuk penyemangat kita hari ini. Tepuk semangat, semangat, gitu ya, bisa ya? Oke, kita coba 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, gitu ya? Ya, gimana udah semangat belum? Energinya untuk melakukan pembelajaran udah ya? Ya, baiklah anak-anakku. Minggu lalu kita membahas tentang materi apa ya? Ada yang interaksi tahu? Sosial, Bu. Oh iya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, sebentar, Ibu ini dulu ya. PowerPoint-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, untuk karena minggu lalu kita sudah membahas bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, untuk pertemuan hari ini masih ada kaitannya dengan bentuk-bentuk interaksi sosial, tapi yang bersifat disosiatif. Ya. Adapun kompetensi dasarnya, slide-nya sudah maju. Udah slide-nya sudah maju yang kedua? Sudah. Sudah ya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya hari ini yaitu melalui model problem based learning, kalian diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif dengan penuh tanggung jawab, serta mempresentasikan hasil diskusi bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif jenis konflik dengan percaya diri dan disiplin. Ya, baiklah. Coba ada yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial atau kenakalan remaja yang saat ini terjadi apa saja ya? Contoh bentuk-bentuk kenakalan remaja, ada yang tahu contohnya apa saja? Tawuran, Bu. Oh, contohnya tawuran, apalagi ada yang tahu? Bolos sekolah, Bu. Nah, bolos sekolah kalau
saat pandemi mungkin bolos saat bukan bolos ya, tidak hadir saat Google Meet ya. Terus apa lagi? Narkoba. Oh iya, penyalahgunaan narkoba. Apalagi ada lagi? Melawan orang tua. Nah, ya melawan orang tua bisa ya. Nah, itu contoh-contoh kenakalan remaja dan masih banyak contoh lagi lainnya ya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan salah satu video bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di Kota Bekasi. Nah, coba tampilan videonya sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, silakan kalian simak video berikut dan apa yang kalian bisa pikirkan atau bisa lihat dari video tersebut ya. Dua kelompok pelajar di Bekasi, Jawa Barat terlihat Ada suaranya? di jalanan. Kedua kelompok pelajar dari SMA. Coba tes dulu, tadi ada suaranya? Ada. Oke, kita mulai lagi ya. Dua kelompok pelajar di Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran di jalanan. Kedua kelompok pelajar dari SMK di Bekasi dan di Kabupaten Bogor saling serang menggunakan senjata tajam. Dua kelompok pelajar dari SMK di Kota Bekasi dan SMK Kabupaten Bogor ini terlibat tawuran di Jalan Pangkalan 5, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam. Sebelum tawuran, kedua kelompok pelajar ini berjanjian melalui media sosial. Mereka memilih Jalan Pangkalan 5, Bantar Gebang sebagai lokasi tawuran karena merupakan jalan perbatasan antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Pasca kejadian, polisi menyisir lokasi dan menangkap satu pelajar yang terlibat tawuran. Polisi memburu pelajar lain yang terlibat dalam aksi tawuran. Ya. Sudah dipahami ya? Coba dari tayangan video tersebut, apa yang dapat kalian lihat atau pikirkan? Ada yang apa, Nikolaus? Antar SMK Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, Bu. Oh iya, tawuran antara pelajar SMK Kota Bekasi dan Kota Bogor. Terus apa lagi? Coba Cinta, apa yang kamu lihat dari video tersebut? Ada Cinta? Cinta ada? Ada, Bu. Iya. Coba apa yang kamu dapat lihat atau pikirkan dari tayangan tersebut, video tersebut? Bergaul dengan lingkungan baik, ikuti kegiatan positif. Dari tayangan video, Cin, yang kamu lihat apa? Mungkin yang lain, Alif? Dari tayangan video apa yang dapat kamu lihat atau pikirkan? Suara ibu masuk ada? Tawurannya janjian lewat sosmed bukan? Ya, tawuran janjiannya lewat media Masuk sosial. tawuran. Terus ada lagi yang mau menambahkan atau menyampaikan pendapat tentang video tersebut? Terjadinya malam hari ya, Bu, tawurannya pakai senjata tajam. Nah, ya, gitu ya. Ya, betul sekali ya. Video tersebut menayangkan tawuran yang terjadi di Kota Bekasi itu masih hangat ya pada bulan Maret kemarin 2001, meskipun dalam keadaan pandemik tetap masih aja tawuran, ada terjadi tawuran antara SMK Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, yaitu di perbatasan di wilayah Bantar Gebang. Gitu ya. Terjadinya dengan malam hari, mereka meskipun dalam tidak sekolah secara online, ternyata mereka janjian melalui media sosial. Jangan dicontoh ya. Nah, itu. Kemudian tayangan video tadi masih ada kaitannya dengan bentuk interaksi sosial ya. PowerPoint-nya sudah tampil. Ya? Ya, Bu. Udah ya? Sudah. Nah, tawuran tadi masih ada kaitannya dengan bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif ya. Nanti kita bahas selanjutnya.
Nah, apa itu interaksi sosial? Coba Nikolaus, yang dimaksud interaksi sosial apa? Dibacakan. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antar orang perorangan. Ya, betul ya. Hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia lainnya. Jadi, contoh tawuran tadi adalah bentuk interaksi sosial antara kelompok pelajar SMK Kota Bekasi dengan kelompok pelajar di Kabupaten Bogor. Nah, itu interaksi sosial ya. Bentuknya ada dua. Yang proses asosiatif sudah dibahas minggu lalu. Untuk hari ini kita akan membahas proses disosiatif atau lebih ke arah negatif, yaitu proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ibu sajikan 3 gambar. Apa yang dapat kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Untuk gambar 1 ada yang mau menyampaikan? Sedang main sepak bola ya Bu, kayak saingan gitu. Oh iya, betul Jennifer ya. Gambar 1 tentang persaingan sepak bola ya. Gambar 2? Kayak orang yang lagi ngomongin temannya baik, bisik-bisik kayak nggak suka gitu Bu. Nah iya betul. Ada yang sedang membicarakan temannya atau rasa tidak suka ya. Gambar ketiga, coba Nesya. Eca, ada Eca? Tawuran apa? Ya, tawuran antar pelajar ya. Ya, betul. Nah, ketiga contoh tersebut adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Tayangan slide selanjutnya muncul ya. Bentuk-bentuk disosiatif itu ada 3. Yang pertama ada persaingan, kedua ada kontravensi, dan yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Yang dimaksud persaingan apa sih, Rafael? Rafael, persaingan, yang dimaksud persaingan apa? Ada? Proses sosial ketika ada 2 pihak atau lebih saling berlomba untuk mencapai kemenangan tertentu. Ya, betul ya. Persaingan itu proses sosial ketika ada 2 pihak atau lebih saling berlomba untuk mencapai kemenangan tertentu. Yang kedua ada yang dinamakan kontravensi. Coba Selin, yang dimaksud kontravensi apa? Sikap menantang secara tersembunyi agar tidak sampai terjadi perselisihan secara terbuka, Bu. Ya, betul. Nah, dan yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan atau konflik ini adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan. Nah, selanjutnya, kita bahas satu-satu ya. Tadi baru pengertian saja. Nah, persaingan atau kompetensi ini itu ada 2 jenis ya. Ada persaingan bersifat pribadi dan ada persaingan bersifat kelompok. Nah, dalam pelaksanaannya ini persaingan itu memiliki beberapa bidang, ada persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, dan lain sebagainya. Tapi untuk persaingan ini tidak disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, lihat pada gambar yang ditayangkan, contoh persaingan di sini ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kalau yang persaingan bersifat positif di sini adalah misalkan perlombaan, terus ada seperti Piala Dunia, Lomba 17 Agustusan, Olimpiade, dan lain sebagainya. Nah, kalau persaingan negatif, contohnya itu adanya bullying, mencontek, bermain curang, mengintimidasi, dan lain sebagainya. Paham ya? Paham, Bu. Nah, lanjut ya, yang kedua. Yang kedua itu ada kontravensi. Nah, kontravensi itu merupakan suatu bentuk proses interaksi sosial yang posisinya berada di antara persaingan dan konflik, berarti di tengah-tengah ya. Nah, kontravensi ini dapat berwujud sikap tidak senang, baik secara terbuka ataupun secara tersembunyi. Nah, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang itu, tapi tidak sampai menjadi
pertentangan atau pertikaian, gitu ya. Nah, contoh dari kontravensi di sini adalah menghasut, berkhianat, bergosip, memprovokasi, dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau di lingkungan sekolah kita mungkin misalkan OSIS mengadakan suatu kegiatan. Nah, kelas kalian tidak setuju dengan kegiatan tersebut, jadi ada wujud rasa tidak senang ataupun keraguan ya terhadap kinerja OSIS. Nah, itu contoh kontravensi ya. Selanjutnya ada pertentangan atau konflik. Yang ketiga ya. Nah, pertentangan atau konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan antara individu, perbedaan budaya, sosial, ataupun perbedaan kepentingan. Nah, dalam konflik ini berusaha keras untuk menyingkirkan kelompok lain dengan jalan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Nah, akibat dari konflik ini misalkan harta benda hancur, kebahagiaan terampas, banyak nyawa terenggut secara paksa, ya. Itu contoh konflik, ya. Konflik itu bukan hanya di antar negara saja, ya, bukan hanya di dalam negara saja, jadi bisa antar negara. Contohnya terjadi peperangan antar negara. Contoh konflik yang sedang marak saat ini apa coba yang antar negara? Ada yang Israel sama Palestina. Nah, Israel dengan Palestina. Nah, iya itu contoh konflik ya yang sedang terjadi peperangan antar negara. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Ya, Bu. lanjut. Bisa, Bu. Nah, di sini Ibu sediakan artikel mengenai tawuran. Nah, jadi kalau kalian searching di internet itu mengenai tawuran yang terjadi di Kota Bekasi, pasti banyak sekali artikel yang muncul di halaman utama gitu ya, artikel mengenai tawuran yang terjadi di Kota Bekasi karena di Kota Bekasi itu rawan sekali terjadi konflik meskipun di dalam saat pandemi seperti ini masih ada aja yang terjadi tawuran ya. Ini contoh Ibu tayangkan contoh artikel dari Warta Kota, tawuran di Kota Bekasi meningkat saat pandemi virus corona. Hampir setiap hari ada tawuran pelajar. Nah, dari artikel tersebut, selama pandemi bulan Juli Agustus saja sudah 4 kali terjadi tawuran antar pelajar, ya, sehingga menyebabkan ada 1 orang pelajar meninggal dunia. Sangat disayangkan sekali ya akibat konflik akibat tawuran tersebut, gitu ya. Nah, biasanya konflik ini terjadi di daerah rawan perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor tadi seperti yang video itu di di Bantar Gebang. Nah, kalau ini perbatasan Kota Bekasi dengan Jakarta yaitu di Melati, Pondok Gede gitu ya, Jatiwarna. Nah, selanjutnya apa itu tawuran? Coba Janipa, yang dimaksud tawuran itu apa sih? Tawuran adalah suatu tindakan anarkis yang dilakukan oleh 2 kelompok dalam bentuk perkelahian massal di tempat umum sehingga menimbulkan keributan dan rasa ketakutan pada warga sekitar tempat kejadian. Ya, betul ya. Jadi suatu tindakan anarkis yang dilakukan oleh 2 kelompok dalam bentuk perkelahian massal di tempat umum sehingga menimbulkan keributan dan rasa ketakutan pada warga sekitar tempat kejadian. Mungkin kalian sering ya melihat bentrok antar warga atau misalkan tawuran antar pelajar, meskipun kalian tidak melihat secara langsung, tapi banyak sekali beritanya di media sosial ya. Nah, bentrok atau tawuran ini bukan hanya antar pelajar, antar warga, tapi antar supporter bola juga sering terjadi. Terus antar pemeluk agama, antara suku dan lain sebagainya. Nah, coba apa sih sebenarnya penyebab tawuran yang terjadi di Kota Bekasi? Penyebabnya apa sih, faktor-faktor yang menyebabkan tawuran itu? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, Selin, apa Selin? Itu ingin membalas dendam atau ikut-ikutan teman, Bu. Ya, bisa ya, faktor misalkan balas dendam, ikut-ikutan teman ya. Terus ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nisa, apa Nisa? Mungkin kurang perhatian dari orang tuanya, Bu, sehingga bergaul dengan yang tidak baik.
Nah, ya. Jadi orang tua juga berperan penting ya dalam mengawasi anaknya sehingga agar tidak bergaul dengan yang tidak baik. Satu lagi mungkin ada yang bisa menyampaikan? Saling mengejek, Bu. Nah, ya bisa ya, saling mengejek antar sekolah sehingga terjadi tawuran ya. Baik, kita bahas ya. Nah, ya. Betul sekali apa yang disampaikan 3 teman kalian. Faktor-faktor penyebab perkelahian antar pelajar itu pertama mungkin pergaulannya yang tidak baik, kemudian memiliki kontrol diri yang lemah, jadi mudah terprovokasi, ikut-ikutan, dan lain sebagainya. Ketiga ada pengaruh media. Yang keempat kurangnya pengawasan, ya betul yang tadi sampaikan dari orang tua atau pihak sekolah. Dan yang kelima adalah solidaritas atau tekanan teman sebaya gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya, karena di Kota Bekasi itu rawan sekali terjadi tawuran antar pelajar. Coba kalian analisis dan jawab pertanyaannya melalui LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, silakan kalian analisis atau diskusikan mengenai mengapa di Kota Bekasi rawan terjadi tawuran antar pelajar. Kedua, dampak apa yang ditimbulkan akibat adanya tawuran antar pelajar tersebut. Yang ketiga, berikan solusi untuk menangani kasus tersebut agar tidak terulang kembali. Dan yang terakhir adalah sikap apa yang kalian lakukan agar tidak terlibat dalam tawuran tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya. Sebentar. Nah, grupnya Ibu sudah membagi kelompok, 3 kelompok, yaitu kelompok 1 ada Rafael, Frida, Janipa, Riselin. Google Classroom-nya sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Nah, untuk kelompok 2, ini ruang diskusi kelompok 2 ada Fadil, Adisa, Ibet, Nesya. Dan kelompok 3 ada Nikolaus, Benaya, dan Cinta. Ya, nah ini LKPD yang sudah Ibu saya di grup yang harus dijawab. Kemudian ini ada link beberapa artikel yang bisa kalian kunjungi untuk mendapatkan informasi menjawab LKPD tersebut. Ya, silakan kalian berdiskusi di grup masing-masing ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ibu beri waktu 10 menit cukup nggak untuk berdiskusi? Atau 15 menit, 10 menit cukup ya? Ya silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya, boleh dari buku atau link yang Ibu bagikan di internet, link artikel atau boleh searching melalui internet ya. Nah, selama berdiskusi di GCR ini Ibu akan memantau keaktifan dan kerjasama kalian ya untuk bahan penilaian ya. Silakan mulai dari sekarang ya. Iya, Bu. Ya, silakan berdiskusi ya. Ya, di ruang kolom yang sudah disediakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Coba Ibu pantau, ini belum ada yang masuk ya. Ini ruang diskusinya ya. Silakan kalian berkomentar di sini untuk berdiskusi menganalisis masalah tawuran di Kota Bekasi melalui LKPD yang sudah Ibu bagikan. Bisa berdiskusinya? Sudah bisa? Ini ruang diskusi kelompok 3, silakan tinggal tambahkan di sini. Ini ruang diskusi kelompok 2, ini ruang diskusi kelompok 1. Coba Ibu pantau lagi. Nah, ya. Sudah ada yang masuk ya. Di kelompok 1, Rafael Moses udah menyampaikan jawaban nomor 1 ya.
Ya, ini diskusi kelompok 2 belum ada yang mulai. Ini kelompok 3 sudah. Atau boleh dibagi untuk mempermudah dibagi-bagi. Misalkan nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, terserah kelompok kalian ya. Dan tunjuk ketua kelasnya ya, ketua kelompoknya maaf. Ditunjuk ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya meresum hasil diskusi, boleh dicatat nanti di buku tulis ya. Nanti setelah dicatat di buku tulis, kemudian boleh diupload ke Google Classroom ya, ke Google Classroom di kelompok kalian agar nanti teman-teman kalian bisa melihat atau bisa membaca hasil diskusi kelompok kalian ya. Nah ya, ini kelompok 3 sudah mulai nih pembagian tugasnya. Tapi untuk kelompok 2 belum ada yang masuk. Kelompok 2, Fadil Alif, Anissa, Ibet, sama Eca. Belum ada yang diskusi kelompok 2. Nah ya, kelompok 1 Janipa sudah memberikan komentarnya. Kalau ada hal-hal yang belum bisa dipahami, boleh bertanya ya. Nah ya, sudah ada kerjasama nih ruang kelompok 3 pembagian tugas ya. Yang jawab nomor 2, nomor 3, nomor 1, ya bagus kerjasamanya. Di kelompok 2 juga sudah ada pembagian tugasnya. Nah, kelompok 1 juga sudah mulai. Silakan kalian cari di internet boleh, atau dari link yang artikel yang Ibu bagikan. Nah, ini Ibu ada 3 link artikel yang bisa kalian kunjungi untuk mengenai tawuran yang terjadi di Kota Bekasi ini ya. Ada kesulitan kah?
Ada kesulitan, Nak? Tidak? Ya, bagus nih kelompok 1 udah kerjasamanya. Nanti kelompok 1 ketua kelompoknya siapa ya? Kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Halo? Suara Ibu masuk nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Ada. Iya, kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Sudah ditunjuk? Ya, Bu. Oh, Rafael, ya. Kelompok 2 siapa kelompok 2 ketua kelasnya? Ketua kelompok, maaf. Ketua kelas mulu ya. Saya, Bu. Oh ya, Alif. Oke. Kelompok 3 siapa kelompok 3? Bisa pada on cam ini Bu Titit? Bisa, Bu. Nah, tolong on cam ya. Pada ditutup semua ya. Oh, iya, silakan. Jadi kegiatan diskusinya biar terlihat ya. Iya, dibuka ya. Iya. Yang lainnya tolong dibuka on kameranya ya. Nah, iya. Ini juga sebagai nanti bahan penilaian kalian ya. Jangan ditutup ya. Iya. Oke, silakan sambil diskusi. Ada kesulitan nggak? Udah ya. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ya. Tampilan Google Classroom Ibu muncul nggak di layar, Nak? Muncul, Bu. Ya, Muncul, Bu. Ya, silahkan ya. Masih proses berlangsung ya. Nanti setelah 10 menit diskusi, Ibu kasih waktu 5 menit ketua kelompoknya untuk meresum atau merangkum hasil jawaban dari anggota kelompoknya ya, nanti untuk bahan presentasi. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, siap. Kalau misalkan Bu jaringannya kurang stabil jadi nggak bisa off cam, silakan bicarakan dengan Ibu ya. Nanti Ibu maklumi gitu ya. Tapi semuanya juga tidak terkendala jaringan ya. Telin aman, Eca kemana nih kameranya? Waktunya sudah habis ya, berdiskusi sudah selesai. 10 menit. Sebentar Bu, satu lagi. Oke, siap. Masih ada sisa waktu 3 menit lagi ya. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 1. Diskusinya sudah? Apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Tinggal resum ya kalau sudah ya. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Masih berlangsung atau sudah selesai? Ya Bu.
Kelompok 3, bagaimana? Sudah, Bu. Sudah, ya tinggal di ini ya. Ya, nggak apa-apa untuk Selin nggak bisa on cam karena katanya tiba-tiba kameranya tidak bisa dibuka. Nggak apa-apa ya, daripada gangguan. Untuk Nisa juga sama ngehang kalau on cam, tapi yang lainnya tidak ada masalah ya, silahkan di off on cam ya. Silahkan ketua kelompok buat hasil diskusinya ya, untuk nanti ditampilkan di Google Classroom. Nanti biar kelompok lainnya bisa melihat hasil diskusinya sudah betul atau tidak gitu ya. Bu beri waktu 5 menit ya untuk menuliskan hasil diskusinya. Dari keempat pertanyaan, apakah ada yang mengalami kesulitan di nomor berapa? Bisa semua ya? Bisa semua. Ya, ya silakan. Bagus kalau udah bisa. Nanti kalau kelompoknya sudah selesai menulis hasil diskusi, laporan ya, Bu, kelompok 1 sudah selesai gitu ya. Oke? Oke, Bu. Iya. Nanti hasil diskusinya bisa ditambahkan ke sini ya, ke ruang diskusi berkelompok. Nah ya, kelompok berapa nih? 3 ya. Kelompok 3 sudah menampilkan hasil diskusinya. Oh, sudah mencatat ya hasil diskusinya. Silakan, mungkin anggota kelompoknya ada yang mau menambahkan atau kurang pas atau bagaimana, masih ada waktu untuk memperbaiki ya. Ini hasil diskusi yang sudah dibuat kelompok 3 oleh ketua kelasnya tadi, ketua kelompoknya Nikolaus ya. Iya. Nah, kelompok 2 belum ada. Nah, ya untuk kelompok 1 juga sudah ya. Sudah dicatat hasil diskusinya. Silakan anggota kelompoknya untuk membaca. Apabila ada yang kurang atau yang menambahkan, silakan tulis di kolom komentarnya. Bu Titin? Ya, Bu. Saya live ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Kelas yang lain ya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya. Lanjut ya, kita tetap masih lanjut yo, masih direkam. Oke? Coba kita cek lagi ya. Nah, kelompok 2 ya.
Kelompok 2 belum ya? Alif? Oh ini ya, sedang di ini ya. Kalau Alif satu-satu Bentar ya. Bu, pakai HP saya. Oh iya, siap, gak apa-apa. Yang penting nanti kelompoknya bisa melihat hasil diskusinya. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok 2? Alif masih mengerjakan? Sudah Bu, insya Allah. Oke, kelompok 3? Sudah siap? Sudah Bu. Oke. Setelah kalian berdiskusi, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya. Ya, silakan mau kelompok 1 dulu, kelompok 2 atau kelompok 3 silakan. Ibu beri kebebasan, tidak harus berurutan ya. Siapa dulu yang mau tampil? Saya dulu, Bu. Oke, saya kelompok 1 ya. Bu. Ya, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 1, saya Rafael, Ida, Zanifa, dan Rizali. Mengapa di Kota Bekasi rawan terjadi tawuran antar pelajar? Karena Kota Bekasi merupakan kota besar dan dari berbagai beda suku, agama, budaya, daerah, sehingga berbagai macam karakter. Selain itu, adanya persaingan antar sekolah, diakui sekolah pengunjung dari berbagai aspek, dan sedang mencari sendiri. Pertanyaan nomor 2 dijawab oleh Ida. Oke, jadi ada pembagian ini ya, presentasi ya. Ya. Pertanyaan 2 dijawab oleh siapa? Saya, Bu. Oh iya, Baiklah, Ida, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dampak apa sih dari tawuran antar pelajar tersebut? Merusak fasilitas umum, menimbulkan korban jiwa atau luka-luka, mengganggu mobilitas warga sekitar. Pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Zanifa. Oke, silakan Zanifa. Berikan solusi untuk menangani kasus tersebut agar tidak terulang kembali. Jawabannya, perlu kerjasama dari berbagai pihak seperti polisi, sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam menangani kasus tersebut agar tidak terulang kembali. Ya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Riselin. Ayo, silakan Selin. Apa yang kalian lakukan agar terhindar dari tawuran tersebut? Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ekstrakurikuler. Suaranya kurang jelas, Selin. Bisa dikurangkan volumenya? Bu, apa yang kalian lakukan agar terhindar tawuran tersebut? Jawabannya yaitu melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti ikut ekstrakurikuler, setelah pulang sekolah langsung pergi ke rumah dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang mau menanggapi? Ada yang menanggapi atau menambahkan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Lanjut. Kelompok berapa yang mau tampil selanjutnya? Kami Bu, kelompok 2. Oh iya, boleh. Kelompok 2 silahkan. Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Fadil Alif Rizky, Anissa, Ibet, dan Isya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, mengapa di Kota Bekasi rawan terjadi tawuran antar pelajar? Karena adanya persaingan antar sekolah, saling mengejek antar pelajar sekolah, karena balas dendam karena ada yang merasa diganggu. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Anissa. Ya, Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dampak apa yang ditimbulkan akibat tawuran tersebut? Terganggunya proses belajar menimbulkan cedera korban jiwa merugikan masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ya, Ibet. Seperti apa yang dapat dilakukan agar kasus tersebut tidak terulang kembali?
Adanya kerjasama orang tua dengan sekolah dalam memantau anaknya. Diberikan hukuman tegas bagi pelaku tawuran, misal diskor atau dikeluarkan. Jalin silaturahmi antar sekolah. Dari pihak polisi sering melakukan patroli. Ya. Terus selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Suaranya kurang gede, Eca, volumenya gedein. Ya. Saya akan menjawab Nah, pertanyaan suaranya putus-putus ya, Ca? Oh, jaringan. Oh, boleh diwakili oleh teman kelompoknya yang lain karena jaringan Eca terganggu. Teman kelompoknya bisa membacakan pertanyaan nomor 4. Alif, boleh ketuanya? Pertanyaan nomor 4 yang akan dijawab oleh Indonesia akan saya gantikan karena adanya gangguan koneksi jaringan. Ya. Sikap apa yang dapat kita lakukan agar terhindar dari tawuran tersebut? Memperdalam ilmu agama, mengikuti kegiatan tambahan di sekolah, hindari menongkrong pulang sekolah, dan terprovokasi kelompok kami. Silakan apabila ada yang menambah satu atau menanggapi. Ada yang menanggapi, ada yang menambahkan jawaban di kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Lanjut kelompok terakhir, silakan. Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, saya Nikolaus, ada Benaya, dan satu lagi Cinta. Mengapa di Bekasi rawan terjadi tawuran antar pelajar? Karena adanya persaingan antar sekolah, dan juga karena saling ejek, memiliki hubungan tidak baik dengan sekolah lain yang langsung turun-temurun. Pertanyaan nomor 2 dan 3 akan dijawab oleh Benaya. Ya, silakan Benaya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dampak apa yang ditimbulkan dari tawuran antar pelajar tersebut? Mengganggu ketertiban umum, membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan rusaknya fasilitas umum. Berikan solusi untuk menangani kasus tersebut agar tidak terulang kembali. Menurut kelompok kami, jawabannya adalah polisi atau Satpol PP, patrol saat pulang sekolah, masyarakat berperan aktif jika ada tanda-tanda tawuran, misal menelpon polisi, memfasilitasi siswa dengan kegiatan bermanfaat, melakukan penyuluhan di sekolah, pengawasan pihak orang tua dan sekolah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 akan dijelaskan oleh Cinta. Oke, silakan Cinta. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Apa yang kalian lakukan agar terhindar dari tawuran tersebut? Jawabannya bergaul dengan lingkungan baik, ikut kegiatan-kegiatan positif, baik di lingkungan sekolah ataupun rumah, langsung pulang ke rumah, memperluas pengetahuan tentang agama. Sudah? Ada yang mau menanggapi atau menambahkan jawaban untuk kelompok 3? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Ya. Alhamdulillah sudah selesai 3 kelompok mempresentasikan. Ibu ucapkan terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk ketiga kelompok ya, yang sudah berhasil mempresentasikan. Ibu nilai dari hasil diskusi kalian, berarti kalian itu sudah mampu menganalisis dan memecahkan masalah tentang tawuran yang terjadi di Kota Bekasi ya. Berarti kemampuan berpikir kalian sudah mampu menganalisis gitu ya, menganalisis mulai dari penyebab, terus apalagi dampak, kemudian apalagi Solusi, ya betul, solusi, dan yang terakhir sikap yang harus dilakukan agar tidak terlibat dalam tawuran. Itu ya. Ibu rasa sudah jawaban kalian sudah mampu menjawab tentang pertanyaan yang ada di LKPD itu ya. Jadi Ibu tidak perlu untuk menjelaskan kembali ya. Oke? Lanjut ya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Refleksi di sini kalian menyimpulkan apa sih yang kita dapat dari pelajaran kita hari ini ya.
Apakah ada yang mau menambahkan atau memberikan pendapat mengenai apa sih yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Banyak faktor yang menyebabkan. Oh, Ibet? Oh iya, boleh Ibet. Silakan Ibet. Itu mukanya nggak kelihatan, Bet. Lagi ngecas Bu, susah. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, silakan, Bet. Banyak faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar baik dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan sekolah. Lakukan hal-hal yang positif atau bermanfaat agar tidak terlibat dalam tawuran. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Ibet. Banyak sekali faktor yang menyebabkan tawuran. Selain dari diri sendiri, ada faktor sekolah, faktor keluarga mungkin kurang perhatian, sekolahnya kurang pengawasan, atau faktor lingkungan karena bergaul dengan yang kurang baik. Nah, para pelajar ini biasanya cenderung melakukan hal-hal yang di luar dugaan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi para pelajar seperti kali itu masih mencari jati diri gitu ya. Jadi masih suka kebawa teman, mudah terprovokasi, dan lain sebagainya ya. Sehingga perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk menangani kasus tawuran tersebut. Mulai tadi yang sudah disebutkan dari hasil diskusi kerjasama pihak kepolisian, keluarga, terus ada sekolah, pihak masyarakat, nah dan semuanya ya, agar tawuran itu tidak terulang kembali. Nah, ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial, apa itu makhluk sosial? Ada yang tahu nggak makhluk sosial itu apa? Tidak bisa hidup sendiri. Nah, ya betul, Nikolaus. Tidak bisa hidup sendiri, melainkan butuh bantuan orang lain. Ada nggak yang di dunia ini yang hidupnya sendiri? Nggak ada ya. Kita itu pasti mulai dari lahir sampai meninggal itu pasti membutuhkan bantuan orang lain. Itu yang dinamakan makhluk sosialnya. Sebagai makhluk sosial, kita pasti melakukan interaksi ya, baik itu ke arah positif maupun ke arah yang negatif. Nah, namun sebisa mungkin kita berinteraksi itu jangan sampai menyimpang dari norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat, gitu ya. Nah, misalkan sekiranya interaksi sosial kita itu mengarah ke arah yang negatif, nah kita harus bisa menghindarinya ya, jangan sampai terlibat, apalagi menimbulkan konflik ya, itu. Nah, dari tawuran tersebut, Ibu harapkan kalian menjauhi perbuatan atau interaksi sosial yang bersifat negatif, jangan sampai ikut terlibat. Apalagi sampai ikut tawuran ya, jangan sampai. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, untuk lebih memahami silahkan nanti kalian buka lagi buku paketnya, baca-baca lagi untuk memperdalam materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Oke? Nah, untuk pelajaran selanjutnya kalian nanti silahkan pelajari mengenai lembaga sosial ya, lembaga sosial yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ada yang mau menambahkan lagi atau ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah ya. Ya. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan tetap semangat ya, mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan tetap ikuti protokol kesehatan ya. Sekarang sudah 5M, apa saja? Coba sebutkan. 1, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, jaga jarak. Menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, satu lagi, dari mobilitas. Nah, ya, mengurangi mobilitas. Itu ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan ketua kelompok untuk memimpin doa penutup agar
apa yang kita dapat bisa bermanfaat ya, agar kegiatan kita nanti lancar. Ya, silakan. Ya, sebelum kita menyudahi ini kali ini, mari kita doa seluruh keadaan dan keyakinan masing-masing. Doa di dalam hati. Ya, terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita pertemuan selanjutnya ya, bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya, silakan untuk keluar dari Zoom. Dari ini. Terima kasih, Bu. Ya, makasih semuanya. Terima kasih. Eca? Eca masih ada nih, Eca nih.